Nah, itu tadi ya, daging hewan yang paling banyak dikonsumsi manusia. Dan tadi ada kambing. Namun, nih Intan ya, Iya, dokter. tadi menyambung pertanyaan Intan, daging kambing ini ternyata selain mengandung protein, juga mengandung suatu zat, sehingga membuat daging kambing ini makanan afrodisiak. Karena bisa meningkatkan libido seksual dan gairah. Wah, ada kemampuan seksual. Ini kata gitu dok. Ini fakta atau mitos dok? Itu pasti pada seneng nih dok, Iya, karena apa? jawabannya adalah fakta. Wih, fakta! Iya, Langsung fakta, berlomba-lomba Dok. makan daging kambing, yes. Karena pada satu porsi ya daging kambing ini sebenarnya dia tinggi sekali akan zinc dok. Oke. Nah zinc itu sebenarnya mineral yang dibutuhkan tubuh tadi bersifat afrodisiak atau Oke. meningkatkan libido Iya. atau gairah seksual. Betul. Ini untuk laki-laki aja atau perempuan dan laki-laki? Sebenarnya both, dua-duanya. Oh, Tapi biasanya, dua-duanya. ya yang menjadi mitos adalah laki-lakinya. Padahal untuk perempuannya pun boleh loh. Oh, betul. Nah ini tadi udah mateng ya dok ya, Iya. udah oseng mercon kambing. Jadi bukan hanya untuk laki-laki ya, tapi juga laki-laki dan perempuan butuh tuh ya. Betul. Dan untuk dan pasangannya ya. vitalitas dan juga gairah seksual ya. Yes. Dengan konsumsi daging kambing. Iya, jangan laki-laki aja, perempuannya Iya. kasihan. Dok, ini tadi udah jadi daging mercon kita ya? Yes, ini adalah mercon kambing. Nah, Ih, super pedas. tapi dokter nih kalau kambing itu favorit selain ditumis-tumis Iya. atau di sate, biasanya di tongseng. Nah, itu juga favorit aku sih sebenarnya Tan. Iya. Cuman kan kalau tongseng itu kan kita masak dengan Santan. santan. Betul. Sedangkan kalau santan dimasak dalam jangka waktu lama, biasanya kan kalau tongseng itu kan dia udah jadi bumbu gulai ya dok ya. Yes. Jadi bumbu gulai dimasak lama sehingga lemak jenuhnya tinggi. Nah, kali ini aku akan bikin tongseng versi healthier version. Wow, Nah, ini mantap nih. Wow Ya. ya. Tanpa santan Ini jadi dong. tongseng Tanpa santan. sehat nih, tanpa Yes. santan dok Jadi ya. kita nggak Gimana pakai tuh? santan, Oke. tapi tetap dengan bumbu-bumbu Iya. tongseng. Ya, Oke. lagi-lagi kita masukin Ya. minyak ya. Ya, Minyak kita mulai. zaitun, Dok, ya? Yes, minyak zaitun. Satu sendok makan aja cukup. Secukupnya Oke. aja ya. Ya, terus ini sama Oke. bumbu-bumbunya, pemirsa bisa lihat di layar. Coba dok, aku tebak, ada kemirinya nggak sih? Biasanya kalau yang untuk ini kita bisa pakai kemiri. Oh, Wis, Ya, betul sekali. biar dia bikin agak kental ya, Tan? Betul. Iya, Kemiri itu supaya kadang agak kental ya. agak kental dan dia kalau kemiri sendiri kan mengeluarkan minyak. Minyak kemiri yang wanginya tuh Oke. spesial. Jadi wanginya enak, bisa Betul. menggantikan santan. Oke. Ya. Oke. Minyaknya udah agak panas, jangan sampai panas ya pemirsa ya. Jadi kalau untuk numis dengan olive oil ini jangan sampai panas, benar-benar cuma sebentar doang. Terus kita masukin bumbu. Nah dokter, sambil kita serengseng-serengseng nih Yes. dok, ini kita bahas juga ada fakta dan mitos yang beredar dokter. Ya. Katanya daging kambing ini bermanfaat untuk mencegah anemia. Ini fakta atau mitos dokter? Ini kayaknya hari ini semuanya Fakta fakta ya? ya. Wah, Yes. fakta. Karena daging Karena ada kambing kandungan apa tuh dok? dia sebenarnya zat besinya juga tinggi kan? Oke. Iya, zat besi, terutama zat Fe-hem ya. Iya. Fe-hem itu adalah zat besi hem yang lebih mudah diserap sama tubuh. Nah, aduh wanginya, ya. Nah ini aku tambahin jahe sedikit, udah diulek. Nah, si zat besi hem tadi bisa Iya. membantu proses pembentukan Iya. Oke. sel darah merah. Makanya bisa membantu sehingga- anemia. Betul. Nah, Dok, langsung dok, pakai. ini Yes, kan yes, yes, yes. satu lagi nih dok ya, yang membuat orang tuh sangat mengingat daging kambing, karena daging kambing ini kan baunya khas dok ya. Ya. Nah tapi katanya ada yang mengatakan sebaiknya daging kambing ini tidak boleh dicuci terlalu lama. Ya. Nah itu gimana dok? Ya, itu sebenarnya betul dok. Sama sih perlakuannya dengan daging kambing, daging ayam, atau daging sapi. Ya, kita memang tidak mencucinya pada saat mau nyimpan. Biasanya cucinya pada saat mau masak aja, dan itu sebentar doang. Jangan Kenapa, lama-lama. dokter? Biasanya ada kontaminasi ya Tan ya, kontaminasi balik dari yang kita cucian Ya. ke peralatan makan kita. Justru malah lebih bahaya. Oke, oke. Nah, tapi dokter ini juga katanya kalau daging kambing nggak boleh terlalu banyak ditambahin garam. Ini kenapa dokter? Benar Tadi nggak sih? kan kita udah ngomong sebenarnya kandungan natrium sendiri dari Dari kambing. dagingnya itu juga tinggi. Makanya Jadi misalnya supaya nggak tadi, numpuk ya? ya misalnya kita udah pakai kecap atau saya nanti pakai misalnya saus tiram gitu ya. Nanti untuk penggunaan garamnya dikit aja. Sebenarnya gitu. Karena dari kambingnya sendiri udah Iya. gurih dong. Betul. Ah. Nah dok, Wanginya. ini kan saya kalau lihat Intan kan sedang melakukan diet ya. Ya. Diet terus. Diet forever ya dok? Diet forever. Tapi benar nggak sih dok? Katanya kalau kita makan daging kambing itu sumber protein yang Yes. dapat mengurangi asupan kalori harian. Ya, betul dok. Betul banget. Oh betul ya, Sebenarnya untuk kandungan protein ini kita kalau ngomong per 100 gram ya Tan ya. Per 100 gram daging kambing ini mengandung sekitar hampir 20 sampai 25 gram protein. Jadi Tinggi ya, itu Dok, ya? besar, itu Iya. tinggi. Ya. Dan jika kita mengkonsumsi dengan cara yang tepat ya, maksudnya ya, misalnya ditumis atau dibikin tongseng tanpa Iya. santan kan kalorinya terjaga. Betul. Beda sama kalau misalnya dimakannya pakai santan, akhirnya nanti kalorinya kegedean. Oh. Nah, dengan seperti itu
kita akan lebih kenyang. Apalagi kalau misalnya kita tambahkan banyak sayur seperti ini. Betul. Oke. Makanya saya tambahin ada kol, Iya. ada apa tadi tomat gitu ya. Tomat. Ya. Nah ini memang untuk daging kambingnya kita udah Iya. rebus dulu ya biar lebih cepat pemirsa. Jadi Kalau nggak dapat nanti nggak matang-matang. disimpulkan daging kambing ini juga bisa dimasak dengan slow cooker dok ya? Betul, betul dok. Jadi kalau misalnya apalagi yang sibuk ya, malam kita udah masukin ke slow cooker, ya, kemudian pagi-pagi udah agak-agak empuk, baru tinggal kita kasih bumbu-bumbu. Boleh dok? Gitu. Nah ini bedanya dengan yang tongseng dengan yang mercon tadi, ini saya pakai bumbu kari ya. Oke. Saya pakai bumbu kari, nggak apa-apa ya dok. Oh, iya, Dok. Saya cuci tangan kok ya. Ini saya menyampaikan pertanyaan para kaum Adam dok. Apa nih? Apa nih? Apa Terkait tuh? dengan bagian yang sensitif pada daging kambing, pada Iya. kambing dok, Iya. yaitu torpedo. Nah ini apakah memang memiliki manfaat seperti bagian daging lainnya dok? Oke, kalau torpedo sendiri kan berarti itu adalah kalau kita ngomong sisi medisnya itu sebenarnya testis ya dok ya, Iya. sebenarnya testis. Nah testis sendiri banyak pembuluh darah, Oke. ya sel-sel lemak. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk kita ngomong proteinnya lebih kecil. Oh. Kalau mau nyari protein ya bukan di Di torpedonya, dagingnya ya? di dagingnya. Jadi dapat dikatakan torpedo itu bagian dari jeroan dok ya? Iya Ya dong, nggak? Ya iya kan? dong, iya. Justru itu yang harus dihindari. Nah itu dihindari ya. Jadi jangan ya, jangan selalu memesan torpedo karena yang mengandung protein itu adalah di dagingnya. Dagingnya. Ya. Dan juga zinknya itu ada di dagingnya. Dagingnya, proteinnya di dagingnya, Iya. zinc di dagingnya, kemudian tadi yang manfaat semua yang bagus di dagingnya. Ini saya gedein dikit. Nah dok, tapi kan Ya. orang-orang tuh juga suka banget makan kayak sop kaki kambing, Mm-mm. terus ada kikilnya, ada Nah kaki-kakinya, itu gimana dok? itulah yang jadi membuat mitos kambing itu jadi benar. Ya kan, maksudnya kalau betul. kita masak Iya, iya, iya. masak Iya, dengan iya. cara yang tepat, sebenarnya daging kambing itu faedahnya banyak. Iya, sama seperti Zat sapi gizinya dok ya? banyak. Iya, makanya dari Betul. pertama saya bilang sebenarnya 11-12 aja Iya. dengan sapi. Betul, Tapi betul. karena biasanya yang dipilihnya adalah bagian-bagian Iya. jeroan. Yang dipilihnya adalah Iya. cara masaknya gitu. Oke. Ya. Dok, ini pemirsa penasaran dok, ini kan tongsengnya dimasak nggak pakai santan ya. Nah ini sebagai penggantinya apa dok nih? Oke, kalau misalnya pemirsa, ini kalau sebenarnya saya bikinnya agak bening. Jadi memang Iya. nggak pakai santan tapi pakai kemiri tadi tuh. Tuh. Ya. Tapi kalau misalnya pemirsa mau mengganti santan bisa pakai susu ya, Dok ya? Susu Ah, UHT. susu UHT. Susu UHT yang full cream nggak apa-apa. Oh, susu Beda-beda. UHT Jangan yang cream. coklat ya, nanti rasanya. Atau strawberry. Waduh, nggak jelas nanti rasanya. Apalagi strawberry dok ya? Harus susu UHT ya dok ya? Bisa susu UHT atau misalnya kita bisa Yang plant pakai based? nanti baunya beda. Aneh ya? Iya, Beda ya? baunya Oh, beda. oke. Karena kan plant based sendiri misalnya kita pakai soy atau pakai oat milk itu kan wanginya Beda khas. ya? Udah wanginya kambingnya kenceng ya, nanti wangi dari sana kenceng jadi harus. Nah, gini aja udah wangi banget ya, Wah ini Dok. udah wangi banget ya? Wangi banget dokter, Wah, ini udah jadi dok? udah jadi dok ya? Ini kita dikit lagi deh Dikit ya. lagi ya. Saya Dikit kasih lagi. si Wah. bumbu kari sedikit. Ini pasti abis siaran kari pada ya, Dok? minta Yes. nih kayaknya ya. Udah pada ngetek nih. Tapi saya belum nyicipin ya, enak nggak nih ya? Kalau dari wangi dan bentuknya kayaknya enak ya, Dok? Mantap ya? Iya, mantap dok. Wanginya Nah, enak banget. Dok, Nah, ini juga yes. ada yang lagi Tunggu tren resep dok. dikit. Ya. Katanya daging kambing itu dibikin teriyaki. Itu bisa dok ya? Bisa, Dok. Bisa ya. Tapi biasanya kalau untuk teriyaki kita enak slice-nya jangan gede-gede gini. Kalau ini kan tadi kita Tipis pakai ya? slice-nya bener-bener kayak yang beef slice tuh, Dok. Tipis ya? Iya, jadi mungkin minta pada saat beli di pasar daging kambingnya masih utuh, Iya. kita beli minta sekilo, minta dipotongin yang slice dong. Gitu. Nah, ini kayak udah matang ya, Dok ya? Wah ini udah Aduh, betul-betul dokter mirip enak tongseng banget ya. wanginya. Wangi banget ya. Oke. Aduh, wanginya enak banget Langsung dokter. kita tuang Iya. aja. Bisa kita tuang, ya. Ya, kita tuang ya. Wah ini pasti pada ngetek nih abis siaran nih ya. Ini kayaknya campersnya juga pada udah pada Udah yang ngetek itu pertama produser kita Produser, ya. ya. Kemudian kameramen ya. Floor director juga. Produser maunya satu porsi besar biasanya ya. Aduh, tinggal tunggu nasi anget ya, Dok ya? Nasi anget Iya, ya. tinggal aduh ini Nah, enak banget. jadi sebenarnya dokter, kalau banyak kita banget ya. bisa mengolah daging kambing dengan benar, ya pasti manfaat kesehatannya pun kita pasti dapatkan. Betul. Gitu. Ya, dokter ini kan kadang-kadang kalau misal porsinya besar, kita Ya. udah kenyang nggak habis, Ya. disimpan, terus diangetin lagi itu boleh nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya ya dengan kita menghangatkan makanan terutama protein itu meningkatkan kadar asam uratnya loh. Oh. Meningkatkan kadar purinnya pemirsa. Jadi sebaiknya Jadi kalau jangan bisa ya Langsung masak habis sedikit-sedikit kayak gini nih. Heeh. Ini saya Iya. angkat dulu ya serehnya. Betul betul. Masak Jadi sedikit-sedikit habis, sedikit-sedikit habis Oke. gitu, Dok. Jadi dapat disimpulkan kalau daging itu sebaiknya tidak dimasak ulang dok ya. Betul. Tapi Karena kalau memang terpaksa ya boleh, tapi jangan sampai
mendidih lagi. Maksudnya karena kan dengan proses pendidihannya sendiri akan bikin dia lebih keluar tuh si purinnya atau asam uratnya. Dan mengurangi Wah, itunya ini protein. adalah Wah. tongseng Ini adalah daging kambing ya, tongseng tanpa kambing santan. Tanpa santan nih. Oke, boleh dokter kita kasih lihat Tongseng daging kambing hasilnya. ala hidup sehat dimasak oleh Dr. Diana Suganda. Yeay. Tanpa santan. Wanginya Wah, Wanginya, luar Dok, ya. biasa kecium banget ya. ya kan? Kita pakai masker aja masih bisa nyium ya. Oh iya, kita pakai masker Oke. bisa cium, ini wangi Dok. banget. Ini tipsnya dok pemirsa, dari mulai memilih daging kambing sampai mengolahnya sehingga tetap sehat dan dapat dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Oke, tips memilihnya pasti kita pilih bagian yang daging. Muda dok ya, kambing muda. Kambing muda, Oke, kambing biar nggak muda. alot ya. Ya. Biasanya juga kalau daging kambing muda lemaknya lebih kecil, lemaknya lebih sedikit ya. Nah terus yang kedua adalah pemilihan bagiannya tadi dan cara masaknya. Memang tuh cara masaknya paling bagus tidak digoreng, tidak disantan atau digulai. Ya. Paling bagus misalnya kayak kita bikin tadi ditumis dengan minyak sedikit, Ya. dengan bumbu-bumbu secukupnya, atau kita bikin tongseng tanpa santan tadi. Betul. Nah ini tetap dok harus dilengkapi dengan Sayuran ya. sayuran ya. Sebenarnya sayuran sendiri mengandung tinggi serat. Supaya Ya. apa? Supaya penyerapan lemaknya juga Lebih sedikit ya. lebih sedikit Betul. karena terhambat oleh adanya serat. Oke. Gitu dokter. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya dan Sama-sama. mas-masaknya hari Terima kasih, ini. dokter. Luar biasa. Akhirnya kita dapat free lunch nih Iya. semuanya nih. Nanti habis ini masak lagi dok ya, tambah porsinya lagi. Siap. Makasih dokter. Baik, dok, terima Waktu kasih. banyak. Sama-sama. Nah dokter Haikal, Iya. setelah ini kita akan membahas soal buta warna. Ini Betul. kenapa ya? Ya. Karena hari ini ya bertepatan dengan Hari Buta Warna Internasional. Nah, kita akan simak seperti apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.